Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah kita mendapatkan penjelasan tentang pengertian limit sebuah fungsi aljabar, maka untuk selanjutnya adalah yang akan kita pelajari berkenaan tentang teorema-teorema atau berkenaan dengan sifat-sifat operasi hitung pada limit. Sehingga sekarang kita akan memasuki subbab yang ketiga, yaitu berkenaan tentang limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati c, di mana fungsinya adalah fungsi fx, maka akan berlaku beberapa teorema-teorema terkait dengan limit itu sendiri. Teorema yang pertama yang disimbolkan dengan T1, apabila ada limit x mendekati c, kemudian fungsinya adalah k, di mana fungsinya dalam bentuk konstanta, tidak memiliki variabel di dalamnya, maka hasilnya adalah k itu sendiri. Teorema yang kedua, apabila limit x mendekati c, fungsinya adalah x, maka hasilnya sama dengan, maka tinggal kita substitusikan x menjadi c, maka hasilnya adalah c. Berikutnya teorema yang ketiga, apabila limit x mendekati c, kemudian fungsinya adalah k, sebuah bilangan konstanta, dikalikan dengan fungsi fx yang mengandung variabel x di dalamnya, maka sama dengan k bisa dikeluarkan dari operasi limit, sehingga menjadi k dikali limit x mendekati c, fungsinya adalah fx. Teorema yang keempat, yaitu apabila ada penjumlahan dua buah fungsi di dalam limit, yaitu penjumlahan antara fx ditambah gx, maka bisa kita pisahkan antara limit x mendekati c fx tersendiri, kemudian ditambah dengan limit x mendekati c gx. Teorema yang kelima, yaitu apabila operasinya adalah pengurangan dua buah fungsi aljabar, maka antara pengurangan fx dengan gx, maka sama dengan teorema yang keempat, antara limit fungsi fx dengan limit fungsi gx bisa dipisah, tandanya tetap dalam bentuk pengurangan. Teorema yang keenam, apabila fungsinya adalah fungsi perkalian antara dua buah fungsi fx dengan gx, maka sama dengan teorema yang keempat dan kelima, antara limit fx dengan limit gx dapat dipisahkan masing-masingnya, namun hasilnya dikalikan sebagaimana operasi fx dikali gx. Berikutnya teorema yang ketujuh, apabila limit fungsi fx dengan gx-nya operasinya adalah pembagian, maka sama dengan yang sebelumnya, bahwa antara kedua limit, antara limit fx dengan limit gx, maka juga dibagi
sebagaimana operasi pembagian pada fungsi fx dan gx. Teorema yang ke-8, apabila limit x mendekati c di mana ada fungsi fx dipangkatkan dengan sebuah bilangan n, maka hasilnya adalah limit x mendekati c fx, kemudian hasil dari perhitungan limitnya dipangkatkan dengan n. Selanjutnya, teorema yang ke-9. Apabila limit x mendekati c, kemudian akar pangkat n fx, maka hasilnya sama dengan limit x mendekati c fx di akar pangkat n. Selanjutnya, saya berikan salah satu atau beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana menerapkan teorema-teorema yang tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama adalah apabila limit x mendekati 2, fungsinya adalah 10, berarti dalam bentuk konstanta, maka hasilnya sama dengan 10, mengikuti teorema yang pertama. Contoh soal yang kedua, apabila limit x mendekati min 1, fungsinya adalah 3x pangkat 2, maka sama dengan 3 sebagai pengali terhadap fungsi x kuadrat, maka kita keluarkan dari perhitungan limitnya. 3 kali limit x mendekati min 1, x pangkat 2. Hal ini mengikuti teorema yang ketiga. Kemudian setelah itu, 3 kali limit x mendekati min 1, x, kemudian perhitungan limitnya dipangkatkan dengan 2, sebagaimana teorema yang ke-8. Berikutnya, kita akan melakukan substitusi, mengganti x dengan min 1, sehingga 3 dikali min 1 pangkat 2, sebagaimana teorema kedua. Hasilnya adalah 3 kali 1, dan hasil akhirnya adalah 3. Selanjutnya, apabila limit x mendekati min 2, 3x dikurangi 2x pangkat 2, maka karena ada dua buah fungsi dengan operasi pengurangan, maka sekarang limit perhitungannya akan kita pisahkan, sehingga menjadi limit x mendekati min 2, 3x dikurangi limit x mendekati min 2, 2x pangkat 2, sebagaimana teorema yang kelima. Berikutnya, konstanta akan kita keluarkan dari perhitungan limitnya, sebagaimana teorema yang ketiga. Kemudian setelah itu kita akan melakukan substitusi terhadap perhitungan limitnya, sebagaimana teorema yang kedua. X akan kita ganti menjadi min 2. Berikutnya, kita mulai perhitungan dasarnya. Min 6 dikurangi 2 kali 4. Hasilnya min 6 dikurangi 8, dan hasil akhirnya adalah min 14. Yang keempat, limit x mendekati 1, x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 dibagi x plus 1. Maka kita akan langsung melakukan substitusi terhadap
setiap variabel X-nya diubah menjadi 1. Sehingga pada teorema-teorema sebelumnya kita akan langsung menerapkan pada soal nomor 4 tersebut. Sehingga yang pembilang, fungsi pembilangnya X pangkat 2 min 2 X min 3 tetap posisinya ada di pembilang. Penyebut, fungsi penyebutnya X plus 1 akan tetap ada di posisi penyebut. Sehingga ketika kita ganti X menjadi 1 semuanya, maka hasilnya adalah sebagaimana yang tertulis. Kemudian setelah itu kita akan langsung melakukan perhitungan sehingga hasil akhirnya adalah min 2. Ada sebuah permasalahan berkaitan dengan operasi hitung limit. Bagaimana jika fungsi limit berbentuk pecahan dan setelah disubstitusikan menghasilkan tak tentu atau penyebutnya menjadi 0? Maka solusinya adalah dengan cara memfaktorkan fungsi kuadrat yang terdapat pada fungsi limitnya. Ini adalah upaya pertama yang bisa kita lakukan ketika berhadapan kalau seandainya ketika kita melakukan substitusi terhadap penyebut dari sebuah fungsi limit dalam bentuk pecahan, maka hasilnya ternyata tak tentu. Maka kita akan berupaya untuk memfaktorkan fungsi kuadratnya. Setelah itu baru kemudian kita bisa menyederhanakannya. Kita akan coba contoh soal berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan. Misalkan ada limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 4X min 5 dibagi X min 1. Jika X sama dengan 1 disubstitusikan terhadap penyebut dari fungsi di atas X min 1, maka hasilnya adalah 0/0 atau tak tentu, atau terkadang juga disebut sebagai tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Maka solusinya adalah fungsi kuadrat tersebut yang kebetulan posisinya ada pada pembilang harus difaktorkan terlebih dahulu agar fungsi limitnya dapat kita sederhanakan. Kita akan mencoba untuk memfaktorkan fungsi kuadrat yang terdapat pada limit contoh soal tadi. Fungsi kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Kita akan memilih dua buah bilangan, bilangan A dengan bilangan B, di mana bilangan A dengan B berlaku apabila A ditambah B hasilnya sama dengan 4. 4 didapatkan dari koefisien dari variabel X atau bilangan yang menemani variabel X adalah 4. Kemudian A dan B berlaku juga A kali B sama dengan min 5. Min 5 didapatkan dari konstanta pada fungsi kuadratnya yang terletak biasanya keumumannya adalah pada paling ujung kanan, atau yang menjadi ciri-ciri konstanta adalah dia tidak menemani variabel X, dia hidup sendiri di dalam fungsi kuadrat tersebut.
Maka sekarang kita akan mencari berapakah nilai A dan B kalau seandainya A dan B berlaku A tambah B sama dengan 4 dan A kali B sama dengan min 5. Maka jawabannya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan min 1. Jadi kalau seandainya kita akan coba masukkan atau substitusikan A dan B ke dalam persamaan A tambah B sama dengan 4, maka hasilnya benar. Begitu pula pada perkaliannya A kali B, 5 kali min 1, hasilnya benar adalah min 5. Sehingga jawaban kita untuk A dan B, A hasilnya 5 dan B hasilnya min 1. Setelah itu, kita akan faktorkan fungsi kuadrat tersebut dengan mensubstitusikan nilai A dan B di atas. Sehingga ketika sebuah fungsi kuadrat difaktorkan, maka pemfaktorannya adalah kurung buka X ditambah 5. 5 didapatkan dari nilai A. Kurung tutup, kurung buka lagi sebagai bentuk perkalian dua buah fungsi. X min 1 atau dikurangi 1. Min 1 didapatkan dari nilai B-nya, kurung tutup. Maka langkah berikutnya kita sekarang akan mengubah fungsi kuadrat tadi menjadi dua buah fungsi yang dikalikan. Sehingga sekarang kalimat limitnya berubah. Limit X mendekati 1, X ditambah 5 dikali X dikurangi 1 dibagi X min 1. Maka selanjutnya akhirnya kita akan melakukan penyederhanaan. Karena di pembilang ada X min 1, di penyebut ada X min 1, sehingga X min 1 yang pembilang dengan yang penyebut bisa kita bagi. Sehingga tinggallah hanya limit X mendekati 1, X ditambah 5. Setelah itu, baru kita bisa melakukan substitusi terhadap fungsi X ditambah 5. Akhirnya, X-nya kita ganti 1, ditambah 5, hasil akhirnya adalah 6. Sehingga bilangan tak tentu yang tadinya seandainya kita langsung melakukan substitusi, ternyata bisa kita hindari dengan cara melakukan pemfaktoran terhadap fungsi kuadrat yang terdapat pada fungsi limitnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.